semuanya. Hari ini aku mau kasih tahu kalian gimana cara dapat visa buat kerja dan gimana dapetin visa buat sekolah di sini. Jadi kita lihat gimana cara dapat visa student dan worker. Oke guys, jadi video sebelumnya aku udah jelasin gimana bisa dapat visa buat datang ke Kanada. Nah, kali ini aku mau jelasin kalian gimana cara dapetin visa student untuk. Oke guys, jadi banyak nih guys pertanyaan-pertanyaan dari kalian mungkin yang belum ngerti berapa sih biayanya buat bikin visa, terus gimana cara dapetin visa student, terus gimana kalau visa saya di cancel, di reject, terus gimana ya kalau bisa extend visa gitu, terus gimana berapa duit extend visa, terus berapa lama prosesnya bikin visa, terus harus bahasanya harus di Kanada requirementsnya gimana, terus apa aja yang harus di prepare, apa aja yang harus disiapin buat bikin visa ke Kanada. Terus jadi hari ini aku mau jelasin itu semuanya ya guys. Oke guys, jadi gimana caranya mau dapetin student visa di Kanada. Jadi kalau kalian mau apply buat university di sini, yang mau kuliah lagi di sini, kalian harus go to CIC, namanya CIC, itu websitenya CIC Kanada buat apply visa. Terus kalian cek di sana, itu banyak banget cara-caranya, ada formnya, ada dokumennya, ada formulirnya semuanya. Terus kalau kalian mau apply student visa harus ada, berarti namanya study permit guys. Terus berapa biayanya, fee-nya itu $100 per person, $100 per orang. Terus kalau extend visa berapa harganya, itu sama guys, $100 per person ya guys. And then berapa lama prosesnya, itu biasanya after kalian apply, setelah kalian apply study permit, itu butuh prosesnya sekitar 90 hari, jadi sekitar 3 bulanan. Tapi biasanya lebih cepat ya guys, depends, so tergantung ya guys, tergantung office-nya. Terus biayanya buat study permit itu $150 Kanada. Lalu bahasa kalian, kalau bahasa Inggris, kalau kalian emang mau kuliah lagi di sini, itu biasanya kalian butuh IELTS atau TOEFL atau PTE Academic atau C1 Advanced. Jadi kalau kalian yang udah punya IELTS before, terus udah cukup, mungkin kalian bisa coba ajuin student visa di sini. Jadi kalau kalian mau kuliah, jadi kalau kalian yang belum ada IELTS atau TOEFL, coba kalian ambil IELTS di Indonesia ya, di Jakarta atau di mana ya kantornya, itu banyak sih guys, kalian bisa cek IELTS gitu. Kalian tes, terus apa udah cukup IELTS kalian gitu. Terus apa aja yang harus disiapin nih guys, formnya buat student itu biasanya kalian ada formulir buat student permit, itu harus diisi dulu. Terus ada original dari surat dari university-nya, itu kalian isi juga. Itu kalian masuk ke website CIC ya guys. Itu
biasanya cic.ca. Lalu paspor. Tapi kalau kalian yang tinggal di US yang mau kuliah di Kanada itu nggak butuh ya guys, nggak butuh paspor. Tapi kalau kalian masih di Indo mau datang ke Kanada buat kuliah itu masih butuh paspor ya guys. Terus ada paspor photographs, itu ada tanda tangannya juga, ada nama, ada tanggal, sama tanggal lahir kalian di belakang foto. Biasanya kalian udah cantumin. Lalu ini yang paling dibutuhin, yang harus di proof itu kalian ada dana sekitar 10.000 sampai 11.000 sampai 11.000 Kanada dolar ya guys, per tahun. Jadi orang sini tuh bisa lihat kalau kalian tuh cukup dananya buat tinggal di sini. Itu buat living sekitar setahunan. Jadi 10.000 setahun guys. 10.000 dolar Kanada itu sekitar 110 jutaan buat setahun ya guys. Tinggal sama untuk tinggal dan kuliah selama setahun. Jadi kalau kalian kuliahnya sekitar 3 atau 4 tahunan, jadi kalian udah bisa jumlahin ya guys berapa dana yang dibutuhin. Oke guys, jadi kalau kalian mau renew atau mau extend study permit itu, atau kalian mau change university untuk mau ganti tempat kuliah, pertama study permit itu expirednya 90 hari after kalian itu receive study finish. Terus kalian itu expired 90 hari after ya guys. Dan kalau kalian punya student visa itu biasanya kalian bisa ambil part time job. Jadi kalian bisa sekalian kerja juga di sini, dan kalian juga bisa cari kerjaan yang gampang dulu ya guys, kayak yang simple aja gitu ya kayak di McDonald lah atau di kasir gitu guys. Oke guys, jadi aku mau kasih tahu kalian nama-nama university di sini. Itu ada University of Toronto yang pertama ya. Terus ada York University yang kedua. Terus yang ketiga itu ada University of Manitoba, itu adanya di Manitoba ya guys. Lalu ada Thompson River University. Lalu ada University of Winnipeg, itu for sure adanya di Winnipeg ya guys. Lalu kalian kalau nggak mau ke university, kayak cuma mau ke college atau kayak akademik begitu, yang sebelum university guys. Soalnya university itu biasanya mahal ya. Kalau yang buat foreign, buat kayak kita yang mau datang ke Kanada yang bukan orang Kanada sini gitu, itu biayanya lebih mahal kalau kuliah di sini. Itu menurut aku Seneca udah bagus guys. Seneca College namanya, itu kalian bisa search ya, bisa coba-coba cari lihat di website kayak apa itu Seneca. Dan itu masih baru di sini, itu baru 1 atau 2 tahun kemarin itu baru dibangun lagi, udah bagus deh guys. Oke, lalu mungkin kalian masih nanya-nanya ya, apa umur berapa maksimal atau minimal aku bisa datang ke Kanada untuk sekolah lagi, untuk study lagi. Nah itu minimum 18 sampai 35 guys. Jadi kalau kalian masih di bawah 35 tahun, kalian masih bisa apply buat student visa, terus study di sini, terus sekalian ambil part time job gitu deh guys. Oke guys, jadi itu dia gimana caranya kalau kalian mau study di sini.
yang mau datang ke Kanada buat kuliah di sini, nah itu dia. Terus kalau kalian mau cari kerjaan di sini, how much money you need to bring to here? Jadi berapa banyak uang yang kalian butuhin? Jadi itu di kantor di sini, di embassy sini itu dilihat kalau kalian cuma datangnya sendiri, itu kalian butuh sekitar 13 ribuan dolar Kanada. Itu 13.000 itu sekitar 150 juta kalian bawa ke sini untuk membuktikan kalau kalian tuh memang bisa datang ke sini dan bisa tergantung dari diri sendiri, nggak tergantung dari orang lain ya guys. Terus kalau kalian bawa 2 orang itu sekitar 16.500 dolar. Jadi kalian kalian sendiri ya guys, 1 dolar itu sekitar 11.500 atau 11.700 1 dolarnya guys. Terus kalau kalian bawa 3 orang ke sini itu sekitar 20.000 dolar Kanada. Dan kalau 4 orang ke sini itu sekitar 25.000 dolar Kanada guys. Itu dia. Oke guys, jadi berapa nih biayanya kalau mau bisa ada work permit? Itu biayanya 100 dolar Kanada. Terus berapa biayanya kalau kalian mau dapetin status work permit, restore status as a worker, restore your status, itu 200 dolar ya guys. Terus gimana kalau kalian mau dapetin baru work permit yang baru, itu sekitar 155 dolar Kanada. Jadi beda-beda ya guys, jadi kalian harus ngerti itu. Beda-beda soalnya banyak macam biaya dan banyak macam apa yang kalian butuhin. Oke guys, jadi kalau misalnya kalian mau datang ke sini mau kerja, itu biasanya orang sini ya, itu dilihat kalian tuh ada skill gak gitu. Terus apa yang kalian bisa gitu. Kalau kalian bisanya di IT, itu kalian bisa ajuin coba di bank atau bagian kantor-kantor office yang butuh IT. Itu biasanya gajinya lebih tinggi ya guys. Terus kalau kalian datangnya sendiri itu mungkin lebih gampang, tapi kalau kalian mau datangnya berdua atau bertiga, bawa siapa gitu, bawa teman atau bawa keluarga atau bawa saudara buat kerja di sini, itu kalian benar-benar harus butuh dana yang cukup ya guys buat datang. Itu biasanya cukup gak buat support family, support keluarga kalian gitu yang datang ke sini. Misalnya 3 orang datang ke sini, itu cukup gak biayanya? Jadi aku udah jelasin sebelumnya, kalian tuh harus butuh dana berapa. Kalau yang misalnya datang yang bawa orang ke sini 2 orang, 3 orang atau 4 orang, nah itu kalian bisa lihat ya guys. Lalu kalau yang buat foreigner, buat kalian tahu ya guys, foreigner itu jadi minimum kalian tuh 18 tahun. Terus nggak ada maksimum umur ya guys. Jadi umur kalian udah umur 35 atau 36, 37 atau 40 ke atas, kalian masih bisa datang ke sini kalau kalian mau kerja. Itu bisa apply work permit ya guys. Dan possible gak guys kalau kalian tuh mau dapetin PR di sini after get work permit? Yes, ya, kalian bisa guys, it's possible. Mungkin kalian harus kerja dulu di sini sekitar setengah tahunan. Kalian cari tahu guys gimana kehidupan di sini, kalian suka atau enggak. Terus kalian cari tahu kalau emangnya kalian suka di sini, kalian coba ajuin PR. Jadi kalian kalau ajuin PR, kalian bisa tinggal lama di sini sekitar sampai 5 tahun guys. Lama kan guys? Jadi kalian bisa kumpulin money deh, kumpulin duit di sini 5 tahun. Kalau kalian mau balik lagi ke Indo, itu duitnya udah cukup deh. Kalau bawa pulang ke Indo udah berapa banyak duitnya ya kan? Terus berapa lama validnya kalau visa work permit? Itu biasanya 6 bulan atau berkurang dari 6 bulan ya guys. Tapi kalau kalian apply work permit terus kalian kerja juga di sini, itu biasanya sampai 4 tahun. Itu lebih lama guys, sampai 4 tahun ya guys.
kalian udah bisa tenang deh, jadi nggak usah bikin yang baru lagi, nggak usah renew lagi gitu ya kan. Terus jadi kalau kalian mau tahu itu berapa lama proses work permit ya, itu sekitar 1-9 bulanan, jadi lama banget guys prosesnya. Jadi tergantung dari kalian juga, dari apa yang kalian butuhin di sini buat kerja itu, terus duitnya juga harus mencukupi. Biasanya lebih cepet bisa datang ke sini gitu, bisa datang ke sini dapetin work permit, terus prosesnya juga bisa lebih cepet. Soalnya 1-9 bulan. Waktu itu aku dapet work permit ya sekitar 3 atau 4 bulan aku udah dapet guys, nggak terlalu lama ya. Terus lalu berapa biayanya buat bikin work permit itu, kalau kalian dari Indo mau datang ke sini langsung ajuin visa buat kerja, itu biasanya $485 guys. Kalau kalian bukan permanent resident sini, itu cuman yang masih baru banget itu, baru datang ke sini, itu harganya $485 buat bikin visa work permit guys. Tapi kalau kalian yang udah punya, udah ada di sini terus mau renew, itu harganya cuma $100 atau $150 buat renew lagi gitu guys, untuk fee-nya ya. Terus kalau buat ajuin PR itu biasanya kalian minimum usianya tuh 21. Jadi kalau kalian masih umur 18, kalau kalian rencana buat sekolah dulu di sini sampai sekitar 3 atau 4 tahun, umur kalian udah cukup sampai 21 ya guys. Terus kalian bisa ajuin PR guys gitu. Ajuin PR umurnya 21 itu, terus maksimum ajuin PR itu umurnya 55 tahun guys. Oke, jadi kalian harus ngerti ya. Aku jelasinnya banyak banget hari ini, jadi kalian harus ngerti apa aja yang kalian butuhin. Terus kalian bisa catat deh guys. Oke guys, jadi sekarang aku mau kasih tahu nih. Kalian pasti nanya-nanya, berapa sih gaji di sini? Berapa sih salary di sini? Berapa sih setahunnya? Berapa sih setiap bulannya? Nah, itu beda guys sama di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia itu kan gajinya tiap bulan atau di tiap tahunnya nanti dapat bonus lagi, biasanya gitu ya guys. Tapi kalau di sini itu pekerja dibayarnya per jam guys. Jadi tergantung kalian kerjanya seperti apa dan bagian apa, terus bayarnya itu per jam. Nah kalau kalian mau tahu itu sekitar $50.000 buat setahun rata-rata ya guys. Kalau kalian itu kayak kerjanya di bank di sini, kerjanya di kantor, itu rata-rata 50.000 per tahun. 50.000 itu sekitar berapa ya setahun? 550 jutaan ya guys. Udah cukup ya guys buat di Indonesia. Terus berapa itu kalau $50.000 setahun, berarti berapa gaji kalian sejam? Itu gaji kalian sejam sekitar $20-25 sejam ya guys. Tapi tergantung level, tergantung posisi, terus tergantung kalian kerjanya seperti apa juga. Jadi banyak macam guys. Oke, jadi aku mau kasih tahu dulu gaji terendah di sini itu, kalian gak usah khawatir guys. Gaji terendah di sini itu sekitar 11 atau $11.50 per jam. Jadi oke, taruh $11. $11 itu sejam ya guys. Berarti $1 aja udah 11.000. Taruh 11.000 atau 10.000 lah, kita kecilin ya biar lebih gampang hitungnya. $1 10.000, terus 1 jam kalian kerja udah dapat $11. Jadi kalian kerja 1 jam udah dapat $11, 110.000 ya guys kayaknya. Ya sekitar segitu, 110.000. Itu sejam loh guys. Kalian kerja berapa lama sih? Satu hari biasanya 5 atau sampai 6 atau 7 jam. Taruhlah kalian kerja 5 jam. 5 jam dikali 100.000 udah 500.000. Berarti sekitar 500 atau 600.000 kalian kerja sehari.
kalian bisa hitung guys berapa banyak yang kalian dapat selama setahun nantinya. Kalau satu hari udah dapat 600.000, ya kan? Itu biasanya kalau gaji terendah itu kalian jadi bartender guys. Kalian tahu kan bartender? Terus kalau gaji di atas lebih dikit kayak $12 itu kayak sekitar kalian bisa dapat kerja kayak food and beverage atau di restoran, bisa bantu-bantu di restoran seperti apa gitu. Kalau kalian kayak tuang minuman atau bantu-bantu di kasir atau di cleaning staff kayak gitu guys. Terus kalau di atasnya lagi sekitar $13, 12,85 itu biasanya per jam. Jadi sekitar $13 per jam. Itu kalian di hotel, biasanya kerja di hotel. Bisa di hotel di bagian customer service-nya, atau di bagian telepon, atau di bagian biasanya tuh di manajemennya kayak gitu guys. Lalu kalau kalian di bagian kitchen, di bagian counter attendant, di bagian kitchen helper atau support occupation, itu di bagian makanan ya guys. Kalian bisa jadi chef atau kalian bisa cooking, kalian good skill di cooking, itu kalian bisa dapat sejamnya $13, 13,5 guys per jam. Lalu kalau kalian di bagian attendant service station kayak terima kayak surat-surat, terus kalian just chop gitu, kayak just stempelin, terus kayak open up the envelope, itu gampang ya guys. Terus kalau kalian kayak dari attendant buat di bus gitu guys, kayak buat di bus station atau di train station, itu biasanya sama guys, 13,5an 1 jam ya. Terus kalau kalian di bagian labor, di bagian harvesting labor, itu sekitar lebih tinggi dikit, 13,6 atau 13,7 dolar, 13,70 sen. Jadi $13 lah guys. Masih sama ya, itu sekitar pokoknya sekitar $13 guys. Jadi itu gaji terendah ya guys. Kalian bisa hitung aja kalau $13 dikali 1 jam. 1 jam $13 dikali 10.000 udah 130.000. Terus kalau kalian kerja sampai 5 jam, 6 jam lebih banyak lagi guys. Terus kalian belum hitung dapat tips segala. Kalau kalian kerjanya kayak di salon atau kalian kerjanya bisa di McDonald, kalian kerja di KFC atau kerja di customer service di mall, kan bisa guys. Itu gaji terendah ya, itu udah $13. Atau sekarang itu dia udah memperbarui bisa sampai $14 sejam guys. Bagus ya. Nah gitu guys, jadi aku udah kasih tahu kalian ya semuanya gimana cara bikin mau dapetin visa student atau kalian mau dapetin visa buat kerja di sini. Terus gaji terendah berapa, terus gaji setahun berapa, kalian udah bisa bayangin deh guys. Jadi kalau kalian mau netep di sini, kalian bisa ajuin PR. Itu bisa sampai 5 tahun. Tapi kalau kalian cuma mau kerja di sini terus bawa pulang duitnya ke Indonesia, kalian bisa save banyak ya guys, save money. Kalian bisa dapetin work permit dulu di sini, terus kalian kerja, terus kalian collect money, kalian kumpulin money-nya. Terus udah cukup, terserah kalian deh guys. Kalian mau berapa tahun kerja, terus kalian udah cukup bisa bawa pulang ke Indonesia gitu guys. Cuman kalau yang untuk visa buat kuliah di sini emang butuh banyak duit ya guys. Kalau emangnya kalian orang berada, itu kalian udah cukup biayanya, kalian bisa ajuin di sini. Itu ada university-nya yang aku tunjukin, itu university yang bagus, udah cukup bagus ya. Malah udah bener-bener bagus untuk di Toronto ya. Tapi kalau yang kalian cuma mau ke college aja, itu Seneca aku ajuin, itu aku suggest ya, Seneca udah bagus. Kalian bisa cari tahu Seneca di website, itu kalian bisa lihat
Gitu guys. Untuk video selanjutnya nanti aku kasih tahu apa aja tuh yang bagus dari Kanada, terus apa aja yang nggak bagus di Kanada. Nah itu untuk video selanjutnya nanti aku kasih tahu guys. Jadi kalian jangan lupa like and subscribe ya guys, untuk mau tahu info-info tentang Kanada semuanya. Silakan kalian bisa komen di kolom komen aku, terus nanti aku bisa balas ke kalian. Kalau kalian ada yang mau ditanyain lagi, ada yang masih belum jelas, aku jelasin lagi ke kalian. Gitu deh guys. Oke, aku harap ini bermanfaat buat kalian semua. Terus jangan lupa di share ya guys. Terus nanti kalau kalian mau tahu tentang visa tour juga, itu kalian bisa ajak teman-teman kalian. Jadi nanti aku kasih tahu gimana caranya. Jadi kalian tonton terus dan jangan lupa di share video ini. Oke guys, aku ada tambahan sedikit ya. Jadi waktu itu di video sebelumnya ada yang nanya itu kalau udah ada sponsor yang mau sponsorin kita datang ke Kanada, itu masih butuh deposito 35 juta atau enggak ya. Itu sebenarnya kalau kalian ada sponsor, kalian nggak usah ada dana juga nggak apa-apa di tabungan. Tapi yang sponsorin kalian itu yang harus ada dana. Jadi yang sponsorin kalian itu dananya harus cukup. Terus cantumin rekening koran dan atau rekening di bank 3 bulan sebelumnya, tapi udah dilegalisir sama bank ya, yang udah dicap sama bank. Jadi itu transaksi 3 bulan sebelumnya harus aktif ya guys, jangan yang nggak aktif. Terus kalau kalian mau datang ke sini pakai sponsor itu, jadi sponsor itu harus cukup dana juga di tabungan, dan udah ketahuan kalau orang itu bisa mensponsori kalian, bisa mensponsori kamu datang ke sini dan mencukupi kebutuhan kalian tuh di sini gitu guys. Jadi supaya bisa lebih gampangnya, dana yang di tabungan untuk yang sponsorin kamu itu harus sudah cukup ya. Gitu guys. See you guys. Sampai ketemu lagi. Good luck.